Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hebat luar biasa, mahasiswaku di seluruh Indonesia, komunitas Ratulisan seluruh Indonesia. Jurnalistik berkarya untuk Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Jadi hari ini kita diskusi masalah jurnalistik. Jadi menjadi seorang jurnalis itu bisa sebagai sebuah profesi yang sangat mulia karena berbagi ilmu. Hasil karyanya itu akan dibaca oleh umat. Hasil karyanya akan bisa memotivasi dan menginspirasi umat. Maka kenapa Pak Romadi selalu mengatakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini menjadi komitmen. Seorang jurnalis akan bisa menuliskan ide gagasan berbasis berita, berbasis narasumber, berbasis riset, berbasis observasi, dan itu menjadi banyak hal. Sebagai contoh, media cetak yang ada di tangan Pak Romadi ini, ya, ini menjadi salah satu contoh media cetak yang dihasilkan seorang jurnalis melalui media cetak. Tetapi ada juga jurnalistik elektronik. Jadi kalau kita berbicara masalah jurnalistik ini kan sekarang bisa kita lihat dari dua perspektif, terletak pada media yang digunakan. Kalau media cetak, ini berarti media cetak, jurnalistik media cetak. Tetapi kalau kita menggunakan media elektronik, berarti bisa media elektronik seperti ada radio, televisi, tetapi sekarang berkembang lagi media online ya. Ada YouTube, ada Google, ada platform-platform lainnya yang variatif ya. Nah, ini menjadi salah satu titik temu yang bisa digunakan sebagai pembelajar jurnalistik ya, teman-teman pembelajar jurnalistik. Ini akan sangat penting memahami des-des yang ada di media cetak maupun media elektronik. Nah, bagaimana kita melihat aspek-aspek sebagai seorang calon jurnalis? Nah, ini harus saya urai bahwa mengapa belajar di Prodi Bahasa Indonesia kita ada mata kuliah jurnalistik. Nah, ini bagian dari upaya pembekalan soft skill kita bahwa seorang calon guru dan dosen bahasa Indonesia ke depan juga mampu menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak, dan ini juga sebagai mahasiswa berlatih untuk menuangkan ide gagasan. Dan itu nanti akan menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana kita mengurai tulisan-tulisan kita, ide-ide gagasan kita itu bisa dimuat di media cetak maupun media online. Nah, hal penting yang harus kita pahami dan kita pegang sebagai seorang jurnalis adalah integritas. Integritas yang harus dijaga karena ini terkait dengan ide gagasan yang kita tuliskan. Sehingga tidak ada plagiarisme, tidak ada copy paste, dan ini harus kita jaga karena ini menjadi komitmen kita sebagai seorang jurnalis untuk memanfaatkan ide-ide gagasan yang kita gunakan, dan juga kita harus bisa menjaga privasi dari sumber-sumber yang kita gunakan, khususnya ketika kita berbasis narasumber, kita berbasis riset, ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu dalam media cetak ataupun media elektronik tentu variannya juga berbeda terkait dengan kecepatan tayang. Kalau di media cetak mungkin tayang unggah ke redaksi, baru proses, nanti di pleno redaktur, kemudian pukul 00 baru mungkin bisa cetak. Tetapi kalau di media elektronik perbedaannya ketika bahan atau konten selesai bisa langsung diunggah. Seperti hari ini Pak Romadi membuat materi untuk mata kuliah jurnalistik ini. Setelah selesai Pak Romadi sampaikan ini, nanti bisa langsung diunggah. Mungkin ada juga varian-varian yang dilakukan dengan pengembangan editing dengan lain sebagainya. Nah, ini proses yang dilakukan. Sehingga beda lagi kalau di media cetak, prosesnya dari tulisan kemudian diedit, masuk redaktur dicek ulang layak dan tidak, kemudian masuk dewan redaktur untuk diplenokan, ini mana yang menjadi angel dan mana itu menjadi bagian yang tentu harus kita pahami. Nah, dalam proses ini tentu seorang jurnalis harus mampu melihat aspek-aspek mana yang menjadi unggulan untuk bisa menjadi angel sebuah tulisan, ataupun aspek-aspek mana yang harus diutarakan untuk ditayangkan dan tidak, sehingga posisi ini adalah
diperlukan seorang editor yang betul-betul cermat. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami sebuah media cetak dan media elektronik itu secara utuh, secara lengkap. Dan tentu ada 5 hal penting yang harus dijaga ketika kita ingin menjadi seorang jurnalis. Yang pertama, harus kita kuatkan dengan niat. Niatnya harus untuk ibadah, karena ini penting untuk landasan dasar seorang jurnalis. Yang kedua, integritas. Integritas ini harus kita miliki karena ini menjadi komitmen ketika kita menulis. Yang ketiga, harus mengedukasi, ya, harus mengedukasi untuk publik sehingga tulisan-tulisan kita harus mampu memberikan inspirasi, motivasi untuk multigenerasi NKRI. Nah, yang keempat, ini harus menunjukkan ketelitian dan kepiawaian dalam tulisan-tulisan itu, harus betul-betul bisa dipahami secara mudah oleh penulis dan juga pembaca. Dan yang keempat, ini bermanfaat. Jadi tulisan-tulisan yang kita buat itu harus betul-betul mempunyai nilai kemaslahatan, sehingga betul-betul nanti menjadi bagian ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi penulisnya dan juga pembaca ketika itu dimanfaatkan sebagai sumber referensi. Nah, oleh karena itu, teman-teman hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, mahasiswaku di seluruh Indonesia, mari bersama-sama kita belajar jurnalistik, memanfaatkan keterampilan menulis kita, terus berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca, sehingga itu akan menjadi sangat penting dalam pengembangan diri kita, pengembangan hard skill dan soft skill kita. Dan ini karya tulisan kita, upayakan setiap minggu kita berusaha menghasilkan satu artikel opini untuk kita muat di media cetak atau media online. Dan itu akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tulisan-tulisan di media cetak, media elektronik itu biasanya nanti akan ada honornya juga untuk bagi para mahasiswa. Bagi para mahasiswa bisa bermanfaat juga untuk latihan menghasilkan karya-karya inovatif, tetapi juga dapat honor juga. Nah, ini pentingnya ketika kita berkarya, berinovasi. Tetapi saya yakinkan bahwa luruskan niat kita ketika kita nulis menjadi seorang jurnalis atau menjadi kontributor dalam bidang jurnalistik untuk media cetak, media online, niatnya adalah untuk ibadah. Dari niat untuk ibadah itu, yang kedua tadi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, ini perlu ketelitian dan kepiawaian dari hasil tulisan kita, entah berbasis riset, entah berbasis dari narasumber dan sebagainya. Yang keempat, ini tentu apa yang kita tulis ini harus dilandasi dengan integritas dan komitmen kita. Dan yang kelima, punya nilai kebermanfaatan, ya. Jadi 5 unsur inilah yang penting untuk kita jaga sebagai calon guru dan dosen abad 21, tetapi memiliki keterampilan menulis jurnalistik. Sukses, tetap berkarya untuk Indonesia, berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca, sehingga tulisan-tulisan kita akan ikut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan kita terus berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Jurnalistik, berkarya untuk Indonesia.